warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukran lillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit tiada bintang, yang menghiasi malam dengan keindahan bulan dan bintang-bintang, yang membentangkan lautan dengan gelombang dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat bermahkota salam atas revolusi alam yang telah mengajarkan manusia bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah pemuda padang pasir yang kaya dengan ilmu dan akhlaknya. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar orang politisi Amerika mengatakan 100 tokoh yang paling lengkap di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat manusia, yaitu Nabi Muhammad lah yang paling utama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Dharma Wijaya, kelas 3 Sanawiyah, pesantren Tahfiz Darul Mafazah, ingin menyampaikan sepatah dua patah yang dipatah-patahkan menjadi sebuah hikmah yang luar biasa, yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berawal dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang di luar sana ketika kedatangan hari kiamat nanti berbondong-bondong mereka datang ke masjid, lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maka dari itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika umur kita masih muda, maka nikmatilah masa muda kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika umur kita sudah tua, tidak bisa lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena badan-badan yang ada di dalam diri kita itu kaku semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ayat yang mulia ini adalah pondasi yang agung bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang wajib kita contoh dengan segala perbuatan dan segala sunah-sunah yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita yang bersolawat mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah ditanya kepada para sahabatnya, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak yang ada pada diri Rasulullah?" Lantas pun Aisyah dengan tegas menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'an. Maksudnya adalah akhlak Rasulullah adalah akhlak yang dari penerapan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, senada dengan Al-Quran,
surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanin nasi khuluqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Lantas bagaimanakah para hadirin yang ada di dalam diri kita? Jawabannya adalah alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam membangun diri, membangun keluarga serta membangun agama, maka dari itu marilah kita mencontohkan kepribadian dan segala sunnah-sunnah yang ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ceramah ini adalah yang pertama, konsep uswatun hasanah bukan hanya konsep teoritis aja, melainkan konsep realitis yang diajarkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang wajib kita contoh segala perbuatan dan segala sunah-sunah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa disebarkan kepada seluruh teman-teman yang ada di sekitar Anda. Terima kasih.